Raja Liga Eropa Unai Emery ukir sejarah. Unai Emery kembali membuktikan dirinya sebagai sosok paling dominan dalam sejarah Liga Eropa. Pelatih asal Spanyol itu sukses membawa Aston Villa menjuarai Liga Eropa 2025-2026 usai berhasil menang telak 3-0 atas Freiburg di partai final. Keberhasilan tersebut membuat Emery kini mengoleksi 5 trofi Liga Eropa sepanjang karir kepelatihannya. Catatan itu semakin menegaskan status Emery sebagai spesialis kompetisi kasta kedua Eropa yang belum mampu disaingi oleh pelatih yang lain. Gelarnya bersama Aston Villa menjadi bukti bahwa sentuhan magisnya di Liga Eropa tetap hidup. Premier League berpotensi kirim 6 wakil ke Liga Champions musim depan. Keberhasilan pasukan dari Unai Emery menjaga asal Liga Premier Inggris untuk bisa mendapatkan 6 wakil di Liga Champions 2026-2027 kini bisa menjadi kenyataan yang sangat mungkin terjadi. Aston Villa sendiri sudah memastikan tempat di Liga Champions musim depan setelah finish di 5 besar Liga Inggris. Namun status mereka sebagai juara Liga Eropa menciptakan skenario tambahan yang menguntungkan klub Liga Inggris yang lainnya. Kini Bournemouth dan juga Brighton menjadi dua klub yang ikut berharap pada efek domino kesuksesan dari Aston Villa di ajang Eropa. Posisi ke-6 Liga Inggris berpotensi menjadi tiket emas menuju kompetisi paling elit di benua biru tersebut. Mata-matai lawan, Southampton dicoret dari final playoff Liga Champions. Hasrat Southampton untuk kembali ke Liga Inggris musim depan pupus sudah. Desain dicoret dari final Liga Champions karena memata-matai lawan. Menurut laporan dari English Football League, Southampton kini terbukti melanggar aturan karena merekam latihan klub tanpa izin. Hal itu dilakukan mata-mata dari Southampton sebanyak 3 kali sepanjang musim, yakni saat bertemu dengan Oxford United, Ipswich dan juga terakhir Middlesbrough di bulan Mei ini. Sejarah Bournemouth lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Bournemouth baru saja mencatatkan sejarah penting sejak klub berdiri. The Gunners untuk pertama kalinya lolos ke Eropa di musim depan. Bournemouth dipastikan finish di urutan ke-7 besar alias zona Eropa karena punya 56 poin dari 37 laga. Dengan sisa 1 laga, perolehan poin mereka tidak lagi terkejar oleh Brentford di posisi ke-9 dengan koleksi 52 poin. Apapun kompetisi Eropa yang diikuti di musim depan, Bournemouth patut bangga karena bisa melangkah sejauh ini setelah kehilangan banyak pemain bintangnya. Carlo Ancelotti minta maaf tak bawa João Pedro ke ajang Piala Dunia. Carlo Ancelotti mengakui berat untuk tak memasukkan nama João Pedro ke skuad Brasil di ajang Piala Dunia. Ia kemudian meminta maaf telah mencoret penyerang milik Chelsea tersebut. Dalam daftar penyerang Brasil di Piala Dunia tak ada nama João Pedro. Keputusan Ancelotti tak memasukkan nama Pedro ke dalam skuad Brasil banyak dipertanyakan. Performa Pedro dengan timnas Brasil mungkin jadi pertimbangan tersendiri untuk Ancelotti. Pemain 24 tahun itu belum bisa membuat gol dalam 8 penampilannya bersama tim Samba. Timnas Portugal gagal naturalisasi wonderkid milik Bournemouth. Timnas Portugal mendekati Eli Junior Kropi untuk dibawa ke Piala Dunia 2026. Wonderkid itu menolak, lebih pilih membela timnas Brasil di masa depan. Eli Junior Kropi lagi mencuri panggung di Liga Inggris bersama Bournemouth. Striker berusia 19 tahun itu sudah mengemaskan 13 gol dan memecahkan rekor sebagai pemain remaja yang mencetakkan gol terbanyak di musim debutnya di Liga Inggris. Dilansir dari Ebola, timnas Portugal mendekati Eli Junior Kropi untuk dibawa ke Piala Dunia 2026. Kropi bisa pilih-pilih 3 timnas, yakni Pantai Gading, Portugal, dan juga timnas Prancis. Mikel Arteta absen di perayaan juara Arsenal. Mikel Arteta memutuskan untuk memundurkan sesi latihan di hari Selasa agar seluruh penggawa dari Arsenal dapat berkumpul di markas latihan mereka untuk bisa menyaksikan laga Manchester City versus Bournemouth bersama-sama. Dengan begitu, pesta yang berlangsung bisa menjadi lebih intim. Tanpa kehadiran dari Arteta yang memilih kembali ke rumah untuk bisa menonton laga bersama keluarganya, para pemain dari Arsenal tetap berkumpul dan menyaksikan City kehilangan poin. Arsenal siapkan pawai meriah untuk rayakan gelar Liga Premier Inggris. Arsenal akhirnya meraih gelar Liga Inggris untuk musim 2025-2026 setelah Manchester City gagal mengalahkan Bournemouth di pekan ke-37. Arsenal sendiri akan mengadakan parade trofi di hari Minggu 31 Mei, sehari setelah final Liga Champions. Jika Arsenal berhasil mengalahkan PSG di Budapest, ini akan menjadi perayaan ganda di kota London.
Erling Haaland kesal gara-gara Manchester City gagal juara. Manchester City kalah dalam persaingan juara Liga Inggris dengan Arsenal, dan Erling Haaland kesal betul timnya gagal menjadi kampiun di Liga musim ini. Striker Manchester biru itu kesal dengan timnya yang gagal menang, sehingga memastikan gelar juara Liga Inggris harus dimiliki oleh Arsenal. Kiper Chelsea tak sabar dilatih oleh Xabi Alonso. Xabi Alonso sudah dipastikan menjadi manajer Chelsea musim depan. Kiper Tebrusiani Robert Sanchez tak sabar ditangani oleh juru taktik asal Spanyol tersebut. Reputasi Alonso itu membuat Sanchez tak sabar dilatih oleh Chelsea. Tebrus kini membutuhkan stabilitas agar bisa meraih kesuksesan. Saya tahu betapa hebatnya dia sebagai seorang manajer, jadi saya sudah tidak sabar untuk bekerja sama dengan dirinya, ujar kiper dari Spanyol tersebut. Jose Mourinho ingin kuasa penuh di Real Madrid. Jose Mourinho semakin dekat kembali menjadi pelatih Real Madrid setelah kesepakatan kontrak dengan klub sudah tercapai. Pelatih asal Portugal itu kini dikabarkan menginginkan kuasa penuh atas tim jika resmi kembali ke Bernabeu. Menurut laporan dari Marca, Mourinho ingin memiliki kendali besar dalam pengelolaan skuad dan juga perencanaan olahraga dari klub. Ia meminta dukungan penuh dari manajemen untuk mengambil keputusan tanpa campur tangan. Jose Mourinho sudah tentukan pemimpin di ruang ganti Real Madrid. Real Madrid dikabarkan mulai menyiapkan perubahan besar di ruang ganti menjelang kembalinya Jose Mourinho ke Santiago Bernabeu. Pelatih asal Portugal itu disebut sudah menentukan sosok utama yang akan memimpin tim di musim depan. Menurut laporan dari Sport, pilihan Mourinho bukan jatuh kepada Vini maupun Kylian Mbappe. Ia justru melihat Thibaut Courtois sebagai figur paling tepat untuk bisa menjadi pemimpin dalam skuad. Mourinho disebut ingin membangun ulang kembali keseimbangan dan juga otoritas di dalam tim. Situasi ruang ganti Real Madrid dalam beberapa bulan terakhir memang disebut mengalami dinamika akibat besarnya status sejumlah pemain bintang di Real Madrid. Barcelona tolak 2 transfer gratis sekaligus. Barcelona mulai menyusun strategi transfer untuk musim panas mendatang dengan pendekatan yang lebih selektif. Tim asal Catalunya itu dikabarkan menolak 2 tawaran pemain gratis sekaligus, yakni Bernardo Silva dan juga Dusan Vlahovic. Laporan terbaru dari Cadena SER menyebut bahwa Barcelona menolak peluang mendatangkan Bernardo Silva secara gratis. Blaugrana merasa lini tengah mereka sudah cukup penuh sehingga memilih untuk memprioritaskan posisi yang lain. Aston Villa dan Crystal Palace berebut Quinten Timber. Quinten Timber menjadi salah satu gelandang yang mulai ramai dibicarakan menjelang bursa transfer musim panas. Pemain milik Marseille itu kini masuk radar milik Aston Villa dan juga Crystal Palace setelah tampil cukup konsisten di Liga Prancis musim ini. Aston Villa saat ini memimpin persaingan untuk bisa mendapatkan tanda tangan dari Quinten Timber. Pemain milik Marseille tersebut diperkirakan memiliki nilai transfer sekitar 30 juta euro di musim panas nanti. Alisson Becker ingin selamatkan transfer ke Juventus sebelum Piala Dunia. Alisson Becker dikabarkan ingin menyelesaikan kepindahannya dari Liverpool menuju Juventus sebelum membela timnas Brasil pada ajang Piala Dunia 2026. Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, Alisson sudah siap untuk bisa menyampaikan perpisahan kepada para fans Liverpool dalam laga terakhir musim ini ketika menghadapi Brentford di akhir pekan nanti. Lebih lanjut, Alisson juga menginginkan agar segala sesuatunya diselesaikan sebelum dirinya membela timnas Brasil di ajang Piala Dunia. Atletico Madrid sepakati transfer dari Joao Gomez. Atletico Madrid semakin dekat untuk bisa mendapatkan tanda tangan gelandang Wolverhampton, yakni Joao Gomez. Gelandang berusia 25 tahun itu dikabarkan bakal meninggalkan klubnya setelah Wolverhampton terdegradasi dari ajang Liga Inggris musim ini. Menurut laporan dari Sky Sport, Atletico Madrid telah mencapai kesepakatan prinsip untuk mendatangkan Gomez dengan biaya transfer mencapai 45 juta euro. Rincian akhir masih dalam proses dan diharapkan transfer bisa selesai pada pekan depan. Manchester United melampaui Atletico dalam perburuan transfer Ederson. Ederson, mantan bintang dari Manchester City, menjadi sorotan, di mana kabar mengenai masa depannya kini terus berkembang. Dilaporkan bahwa Manchester United kini berada di dalam posisi terdepan untuk bisa menggunakan jasa sang pemain setelah mencapai kesepakatan verbal yang cukup mengejutkan. Kesepakatan awal dengan sang pemain mengungguli persaingan ketat dari Atletico Madrid. Langkah ini menunjukkan ambisius besar dari Setan Merah untuk bisa memperkuat lini pertahanan mereka demi musim depan.
Manchester United incar Jarrod Bowen dan juga Matheus Fernandes. Situasi West Ham United saat ini mulai memunculkan spekulasi transfer pemain. Manchester United termasuk klub yang siap memanfaatkan kondisi dari West Ham United apabila terdegradasi benar-benar terjadi. Dua nama yang paling ramai masuk radar Old Trafford adalah Jarrod Bowen dan juga Matheus Fernandes. Keduanya tampil konsisten di tengah performa buruk West Ham United sepanjang musim. MU dikabarkan tertarik mendatangkan Jarrod Bowen di bursa transfer musim panas. Bowen dinilai cocok dengan kebutuhan lini depan dari Setan Merah. Tim Talk juga melaporkan MU sudah melakukan komunikasi dengan perwakilan dari Fernandes. Sang pemain sendiri dikabarkan tertarik untuk pindah menuju Old Trafford. Jose Mourinho incar bintang Manchester United. Real Madrid mulai bergerak mencari pengganti jangka panjang dari Dani Carvajal untuk musim depan. Nama bek United yakni Diogo Dalot kini muncul sebagai salah satu kandidat kuat radar Los Blancos. Menurut laporan dari Mikel Serrano, Real Madrid sangat serius mempertimbangkan Dalot menjelang bursa transfer musim panas. Bek asal Portugal itu dinilai cocok untuk bisa memperkuat sisi pertahanan. Dalot diketahui berada di bawah agensi Jorge Mendes. Koneksi tersebut diyakini bisa membantu mempermudah jalannya negosiasi apabila Real Madrid benar-benar membuka pintu pembicaraan.